Maka para ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan yang mulia ini khatib mengkaji beberapa hikmah yang luar biasa dalam Al-Qur'an. Yang Allah menyebutkan orang-orang sukses, orang-orang merdeka sesungguhnya. Merdeka dalam artian bukan hanya bangsa dan negara yang merdeka, tapi jiwa kita merdeka. Anak-anak istri kita, kita mampu menjaga mereka. Merdeka dalam artian terhadap dunia, perbudakan dunia ini. Para ayah yang dimuliakan Allah, kita mengenal sosok seseorang yang diabadikan namanya dalam Al-Quran. Orang itu dalam tafsir Ibnu Katsir, ia bahkan disebutkan seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu. Ia bukan nabi, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran ini. Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Apa sebab? Karena ia adalah sosok ayah yang sukses, yang merdeka, yang mampu mendidik anak-anaknya, membimbing anak-anaknya dengan hikmah yang luar biasa. Bukankah kita setuju, sepakat semuanya, para guru-guru kami, ayah-ayah kami, seandainya kita pergi dari muka bumi ini, setidaknya anak kita akan bangga kepada kita. Mereka akan mengagungkan kita. Mereka akan bercerita kepada semua orang bahwa saya memiliki sosok ayah yang luar biasa. Sosok ayah yang tangguh, yang senantiasa membimbingku, mengajakku kepada jalan yang baik. Dan bahkan bukan itu harapan kita. Yang kita harapkan adalah bahkan cucu-cucu kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, kelak ia akan ingat kakeknya yang luar biasa. Kakeknya seseorang yang patut dicontohi. Dan bahkan ia akan cerita kepada anak-anaknya. Nah, contohi kakekmu. Dulu kakekmu orang hebat. Kita sepakat semuanya. Ini tujuan kita hidup di muka bumi ini. Para ayah yang dimuliakan Allah, dia adalah Luqmanul Hakim. Seorang yang bukan nabi, namun namanya diabadikan dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Karena ia menjadi sosok ayah teladan yang sukses di dunia. Dia bukan seorang nabi, dia sama seperti kita, tapi ia sukses di dunia. Kenapa? Ia mampu mengajarkan anak-anaknya. Untuk yang pertama ia ajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 13. Wa idh qala Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Lihat pelajaran yang pertama yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Tapi yang luar biasa adalah kata-katanya yang begitu hikmah. Kata-katanya yang patut kita teladani, yang patut kita contohi. Bukan ayah yang ditakuti oleh anaknya. Bukan ayah yang berkata kasar kepada anaknya. Yang seakan-akan ketika pulang ayah, anaknya berlarian takut kepada ayahnya, sosok ayahnya. Tapi tidak. Harapan kita adalah sosok ayah seperti Luqmanul Hakim. Ia memanggil anaknya. Wa idh qala Luqmana libnihi ya bunayya. Ia berkata kepada anaknya, wahai adindaku, wahai sayangku, wahai buah hatiku, ya bunayya. Guru-guru kami, ayah-ayah kami, apakah kita sosok seperti ini? Sosok yang pulang ke rumah, kita menyapa anak kita, nah saya sini duduk sama ayah. Ceritakan ceritamu hari ini. Apakah kita sosok ini? Ataukah kita sosok orang yang menakutkan ketika pulang ke rumah? Sehingga tak heran yang terjadi saat ini adalah kita banyak melihat di luar sana. Mohon maaf, banyak laki-laki yang keperempuanan, yang melambai-lambai. Apa sebab? Dia tidak mendapatkan sosok ayah teladan di rumah. Sehingga ia pergi mencari sosok-sosok yang lain. Maka dapatlah kawan-kawan yang tidak baik.
sahabat-sahabat yang tidak baik. Padahal harapan Allah adalah kita sebagai ayah yang luar biasa, mampu mendidik ia sehingga ia tidak mencari ayah di luar sana. Ia cukup punya ayah yang ia bangga-banggakan kepada kawannya. Saya punya ayah inspirasi di rumah saya. Ayah teladan yang tidak perlu saya mencari ayah lain. Saya bahkan ia menceritakan ia punya sosok kakek yang luar biasa. Tutur kata-kata kakeknya yang luar biasa. Yang senantiasa menasehati dengan kata-kata lembut seperti Luqmanul Hakim. Guru-guru kami, ayah-ayah kami. Lagi-lagi tak maksud untuk menceramahi, tapi lagi-lagi kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah ia memanggil anaknya dengan kata-kata lembut, ia ajarkan satu persatu. Hal yang pertama ia ajarkan kepada anaknya adalah, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Jangan engkau syirikkan Allah. Teguhkan pendirianmu kepada Allah. Kalau engkau cinta kepada Allah, kalau engkau cinta kepada Rasulnya, yakinlah kehidupanmu akan mudah di muka bumi ini. Inilah pelajaran yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim yang pertama kepada anaknya. Para guru-guru kami, ayah-ayah kami, apakah sosok ini ada pada kita? Sosok yang senantiasa mengingatkan anak-anak kita agar selalu senantiasa ingat Allah, ingat Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kami masih belia juga, masih punya anak satu. Kita di hadapan khatib ini kami melihat banyak ayah-ayahanda kami, guru-guru kami yang bahkan sudah punya cucu. Apakah sosok ini ada pada diri kita yang senantiasa mengajarkan anak-anak kita tauhid? Jangan sekali-kali engkau mensyirikkan Allah. Nah. Jangan kau syirikkan Allah. Bagaimana engkau mensyirikkan Allah? Engkau utamakan HP-mu daripada Allah. Engkau utamakan hartamu dari Allah. Bahkan saat menghadap Allah, engkau masih asik dengan duniamu. Nah. Guru-guru kami, ayah-ayah kami yang dimuliakan Allah, lalu ia jelaskan, Luqman menjelaskan, bukan hanya saja ia mengatakan demikian, tapi ia jelaskan kepada anaknya, kenapa nak tak boleh bersyirik? Karena ia katakan, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kalau kau syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik ini akan membahayakanmu, wahai anakku. La zulmun azim. Syirik ini adalah zalim yang paling besar, wahai anandaku. Ia jelaskan kepada anandanya. Guru-guru kami yang kami muliakan. Setelah itu baru ia nasihatkan kepada anaknya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Nasihat selanjutnya baru ia sampaikan. Nah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Namun salahnya kita adalah biasanya kita langsung menyuruh anak kita untuk berbakti kepada kita. Sedangkan kita tidak taat kepada Allah. Kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal Rasul kita. Bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk taat kepada kita, untuk berbakti kepada kita? Allah saja yang menciptakannya, Rasul saja yang paling cinta kepadanya, ia tak kenal. Bagaimana ia akan cinta kepada kita? Bagaimana ia akan rindu kepada kita? Bagaimana ia akan sampaikan doa kepada kita? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau seandainya kita tidak tanamkan tauhid dalam jiwanya, guru-guru kami, ayah-ayah kami, abang-abang kami, adinda-adinda kami yang kami muliakan, baru setelah itu di ayat 18-nya Luqman baru mengajarkan kepada anaknya,
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Nasihat selanjutnya yang pertama adalah al-bu'du rabbani, kedekatan seorang anak kepada Rabbnya. Baru setelah itu ia berikan nasihat kepada anaknya, sayang, kamu kalau berjalan di muka bumi ini jangan sombong, jangan angkuh terhadap saudara-saudaramu. Di atasmu masih ada orang paling atas, hartamu itu sedikit, masih ada orang yang lebih hebat darimu. Ajarkan mereka bagaimana mereka bersosial dengan baik. Ajaran ini adalah berurut. Yang pertama tauhid kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, baru berbakti kepada kita. Bahkan seandainya kita ajarkan mereka tauhid pertama kali, maka sungguh dipastikan anak-anak kita akan begitu cinta kepada kita. Bahkan ia akan mengenal sesamanya. Ia akan berbaik dalam segi muamalahnya kepada sesama manusia. Para guru-guru kami, ayah-ayah kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah merdeka sesungguhnya. Saat kita mampu menjaga diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Saat kita mampu menjaga diri kita, wa ahlikum nara. Dan kita mampu menjaga minimal keluarga kita dulu. Kita bercita-cita pengen jadi Pak Kesi yang bisa mengatur seluruh kampung. Kita bercita-cita pengen jadi wali kota. Kita bercita-cita pengen jadi gubernur, presiden. Tapi anak sendiri saja tidak terurus. Bagaimana guru-guru kami, ayah-ayah kami? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semoga kita, apa yang kita cita-citakan terbaik, insya Allah Allah ijabah. Namun yang paling penting adalah pondasi diri kita dan pondasi anak-anak kita. Tidak ia syirikkan Allah setelah kita pergi dari muka bumi ini. Guru-guru kami yang dimuliakan Allah, walaupun saat ini orang-orang Yahudi, Nasrani tidak datang memerangi kita, kita merdeka. Mereka tidak datang memerangi kita. Tapi ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah firmankan dari dulu, Allah telah ingatkan kita. Al-Baqarah 120. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda walan tarda 'ankal yahud. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Nasrani, mereka tak pernah rela kepada kita, tak pernah ridho kepada kita. Walaupun saat ini kita berleha-leha kemerdekaan kita, tapi ketahuilah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka akan mencari celah bagaimana mereka kita bisa, setidaknya kalaulah kita tidak pindah kepada agama mereka, tapi budaya-budaya mereka telah kita ikuti. Lihatlah anak-anak kita saat ini. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Kemana-mana kita melihat penuh dengan perjudian, baik itu dari media. Allahu Akbar. Semoga hal-hal ini bisa kita hindari. Yang pertama adalah pada diri kita sendiri. Selanjutnya keluarga kita minimal. Yang paling kecil keluarga kita. Guru-guru kami yang kami muliakan. Lalu siapa sosok-sosok kakek yang dibanggakan? Dalam Al-Quran Allah menjelaskan. Al-Quran Al-Baqarah 133. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Lihat, ketika Yakub menjelang ajalnya, ia kumpulkan anak-anaknya. Ia katakan kepada anaknya, wahai anakku, jika ayah pergi, engkau sembah apa nak? Engkau sembah apa sayang? Maka mereka ucapkan, na'budu ilahak. Kami akan menyembah Tuhanmu yang engkau sembah.
ia sandingkan Allah dengan ayahnya, karena ayahnya yang senantiasa taat kepada Rabbnya. Lalu ia sebutkan, wa ilaha abaika Ibrahim, juga Tuhan yang disembah oleh kakek kami Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq, ilaha wahida, sesungguhnya Tuhan yang disembah oleh kakek kami, oleh engkau dan kakek-kakek kami adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang wahid. Para ayah guru-guru kami yang kami muliakan, inilah sosok-sosok teladan yang patut kita contohi sebagai ayah-ayah inspirasi bagi anak-anaknya di rumah kelak, sehingga anak-anak kita tidak mencari sosok-sosok ayah yang salah di luar sana. Ia cukup punya kita yang senantiasa kita bimbing mereka tauhid kepada Allah, senantiasa kita ajarkan Al-Quran kepada mereka. Sangat banyak sekarang pondok-pondok tahfiz yang mengajarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Mengapa kita menutup mata untuk melihat hal ini? Pahala ini adalah bekal bagi anak-anak kita agar mereka mampu mengingat kita kelak jika kelak kita telah tiada. Para guru-guru kami, ayah-ayah kami, semoga hikmah yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi hadirin sekalian, guru-guru kami, ayah-ayah kami, wabil khusus kepada kami pribadi yang sangat dhaif dalam ilmu ini. Mari kita masuk ke dalam 2 rukun al-khutbah.